Kali ini kita akan membahas mengenai sebuah masalah kesehatan yang banyak meresahkan para wanita, walaupun kadang sebenarnya penyebabnya itu sepele. Apa itu? Terlambat menstruasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dr. Ivan di channel Curhat Sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sebuah masalah kesehatan yang banyak meresahkan para wanita, walaupun kadang sebenarnya penyebabnya itu sepele. Apa itu? Terlambat menstruasi. Oke, jadi kalau misalnya terlambat menstruasi, apa saja yang harus diperhatikan, apa saja kemungkinannya? Ini dia pembahasannya. Oke, jadi teman-teman atau ladies ya, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah mengenai masalah terlambat menstruasi. Ya, jadi kalau misalnya terlambat menstruasi, tentu yang pertama kali kita pikirkan atau mungkin pertama kita evaluasi apakah ada kemungkinan hamil atau tidak ya. Jadi bagi kalian yang sudah menikah atau mungkin tidak menggunakan KB ya, jadi silakan dilakukan tes pack dulu ya. Oke, itu kita bahas nanti. Tetapi kita akan membahas mengenai mereka-mereka yang tidak ada resiko atau tidak ada kemungkinan hamil. Jadi terlambat menstruasi itu bisa disebabkan apa aja ya. Jadi yang pertama, terlambat menstruasi itu bisa disebabkan oleh kondisi fisik yang lemah ya. Jadi kalau misalnya seorang wanita saat ini sedang kelelahan, kecapeannya, banyak kegiatan, itu menyebabkan ngedrop atau mungkin bahkan sampai sakit, itu adalah hal yang wajar jika terlambat menstruasi. Yang kedua, masalah apa saja yang bisa menyebabkan terlambat menstruasi adalah masalah psikologis atau masalah psikis ya. Jadi apabila ada seorang wanita yang sedang stres, dikejar deadline ya, terus abis itu sedang marahan sama pacarnya yang heboh, terus abis itu mungkin ada masalah lain ya, masalah sosial ekonomi yang kemudian menyebabkan stres atau mungkin gangguan psikologis, itu juga bisa menyebabkan terjadinya terlambat menstruasi. Lalu terlambat menstruasi ini juga bisa disebabkan bagi mereka yang menggunakan KB atau kontrasepsi, terutama Terutama yang menggunakan kontrasepsi hormonal. Apa saja? Bisa pil KB, mau mini pil atau mungkin pil biasa. Bisa juga disebabkan oleh KB implan ya, KB yang ditaruh di lengan atau mungkin susuk ya, nama lainnya susuk. Itu juga adalah KB yang digolongkan sebagai KB hormonal, dan mungkin sebagaimana sifat dasar KB hormonal itu kan bisa mempengaruhi siklus. Dan ada beberapa orang, nggak semua ya, ada beberapa orang yang karena KB itu juga bisa menyebabkan terlambat menstruasi atau mungkin gangguan menstruasi lainnya, keluar flek, menstruasi lama, menstruasi sering ya. Jadi itu adalah beberapa penyebab terlambat menstruasi yang umum terjadi pada wanita. Dan sebenarnya kondisi itu bisa dibilang wajar sih enggak, tetapi itu umum terjadi. Namun jika kalian evaluasi ternyata tidak masuk dalam beberapa kriteria yang sudah disebutkan di atas, kita juga perlu membahas mengenai kemungkinan gangguan kesehatan reproduksi atau bagian rahim dan kawan-kawannya ya. Jadi kalau misalnya terlambat menstruasi, bisa juga ada masalah pada gangguan rahim atau mungkin kista, miom atau mungkin lain sebagainya. Tetapi biasanya sih itu gangguan menstruasinya berupa flek atau mungkin menstruasi sering, sakit dan banyak. Tetapi tidak menutup kemungkinan gangguan spesifik pada organ reproduksi juga bisa menyebabkan gangguan terlambat menstruasi. Jadi gimana penanganannya dokter? Jadi yang jelas untuk pertama adalah
sebisa mungkin hilangkan dulu penyebabnya ya. Jadi bagi kalian yang mungkin tadi kecapean, kelelahan, istirahat dulu. Bagi kalian yang sakit, maka sembuhkan dulu. Habis itu kedua, masalah psikologis. Jika kalian yang memiliki masalah psikologis, maka atasi dulu ya. Hilangkan dulu stresnya, pastikan dulu sudah berlalu, baru kita lakukan evaluasi. Habis itu jangan lupa untuk istirahat yang cukup ya. Jadi apabila beberapa saran tadi sudah dilakukan tetapi tidak kunjung menstruasi, maka tidak ada salahnya untuk melakukan test pack apabila sudah melakukan hubungan seksual ataupun mungkin sudah menikah walaupun menggunakan KB. Jangan segan untuk melakukan test pack jika sudah terlambat setidaknya 10-14 hari. Tetapi kalau misalnya test packnya negatif, dievaluasi lagi, 1 minggu di test pack lagi masih negatif, maka ketika sudah terlambat 1 bulan, saya menyarankan untuk melakukan konsultasi ke dokter spesialis kandungan. Untuk apa? Untuk dilakukan evaluasi atau mungkin mencari kemungkinan penyebab dari gangguan sistem reproduksi. Jadi itulah beberapa penjelasan penyebab dan penanganan sementara bagi yang mengalami terlambat menstruasi. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan share apabila menganggapnya bermanfaat, dan juga silakan didiskusikan di kolom komentar apabila ada informasi yang berbeda atau mungkin hal lain yang ingin ditanyakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.